Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Arena Bela Negara, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Patah Palembang dengan NIM 25104180243 pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 2 Prabumuli kelas 10 TKJ 1 dengan materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Oke, baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Abizar Eko Saputra, Alvito Dipa Negara, Ananda Agusti Nurosi Rambang. Oke, jadi pertemuan hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu di bab 4 yang berjudul pergaulan bebas dan larangan perbuatan zina. Nah, jadi sebelumnya kita di bab 3 kita sudah membahas tentang mengontrol diri. Kalian sudah paham di materi sebelumnya bagaimana caranya agar kita itu bisa mengendalikan diri kita. Nah, ini masuk ke bab selanjutnya. Jadi dari mengontrol diri tadi supaya kita tidak terjadi yang namanya pergaulan bebas. Mengapa? Karena pergaulan bebas ini biasanya akan mengarah ke perbuatan yang namanya perbuatan zina. Adapun tujuan pembelajaran ini ya, tujuan pembelajaran ini diharapkan setelah ini kalian bisa mengerti apa sih pergaulan bebas itu? Ya, selanjutnya kalian bisa mengetahui pengertian dari zina. Zina itu apa? Dan nanti akan Ibu jelaskan tentang macam-macam zina. Nah, itu perlu kalian ketahui dari sekarang ya. Nah, jadi apa sih pergaulan bebas? Nah, jadi ada 2 poin yang akan disampaikan pada hari ini. 1, pergaulan bebas. 2, larangan perbuatan zina. Oke, mengapa sih materi ini diberikan kepada kalian dari sekarang? Ada yang bisa jawab? Kenapa ketika kalian beranjak remaja, terkhusus ketika kalian sudah memasuki jenjang SMA SMK, materi ini baru diberikan? Karena kalian sudah beranjak yang namanya remaja. Rasa penasarannya tinggi. Tetapi terkadang pemikiran kalian pendek. Sehingga ketika pengaplikasiannya kalian salah. Makanya ini ditujukan ya, materi ini diberikan kepada kalian supaya kalian bisa mawas diri, bisa menjaga diri. Oh, saya sudah dapat ilmunya kemarin ketika saya di kelas. Jadi ketika misalnya menemui kejadian seperti ini nantinya ya, diharapkan kalian sudah bisa membantengi diri kalian sendiri ya. Nah, sekarang apa sih yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas? Oke, silakan. Pergaulan bebas itu adalah perbuatan yang dilakukan jauh dari norma-norma agama. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk temannya. Oke, jawabannya benar sekali ya. Pergaulan atau perbuatan yang jauh dari yang namanya norma agama. Berarti itu adalah perbuatan yang tercela.
kita akan membahas materi ini ya. Kita akan membahas materi tentang pergaulan bebas dan larangan perbuatan zina. Biar lebih semangat, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Apa sih pergaulan bebas? Ada yang satu bisa membacakan yang di depan? Tulisan yang di depan silakan. Oke, silakan. Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang, yang mana bebas, yang dimaksud melewati batas-batas norma yang ada. Betul sekali ya. Jadi itu pengertian dari pergaulan bebas. Perilaku yang menyimpang ya. Perilaku yang menyimpang yang mana bebas semaunya sendiri tanpa memperhatikan batas norma-norma yang ada, baik itu norma dalam masyarakat maupun dalam norma agama. Apa sih dampak dari pergaulan bebas? Nah, dampak dari pergaulan bebas ya, salah satunya yang dominan ya, paling utama itu adalah terjadi yang namanya seks bebas ya. Yang kedua, ketergantungan obatan. Apa sih zina? Apa sih zina? Zina adalah melakukan hubungan biologis ya, layaknya seperti suami istri tanpa ikatan tali pernikahan. Nah, itu. Ayat kedua yang berkenaan dengan zina, ini yang akan kita bahas karena zina itu ada dua macam ya. Jadi berkenaan dengan zina itu ada juga di surah An-Nur ayat 2 ya. Hukuman bagi pezina laki-laki dan hukuman bagi pezina perempuan. Nah, jadi zina terbagi menjadi dua ya. Ini yang perlu kalian pahami. Satu, zina muhson. Dua, zina goiru muhson. Oke, sekarang ibu mau tanya ya. Jadi zina tadi terbagi menjadi, zina terbagi menjadi dua. Coba, yang pertama zina muhson dan zina goiru muhson. Oke, benar. Oke, nak, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas kelompok. Jadi kita buat kelompok terlebih dahulu ya. Sepertinya tinggal berbalik arah saja ya dengan temannya buat kelompok. Silakan, nak, langsung saja. Oke, sudah terbagi kelompok. Ibu cek dulu ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Kelompoknya sudah ibu bagi ya, diingatkan masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan menonton tayangan film pendek yang mana nanti akan kalian diskusikan bersama teman sekelompok kalian. Oke, silakan diperhatikan, nak, ya. Silakan diperhatikan. Kita pasti pernah melakukan kesalahan, entah ini sengaja ataupun tidak disengaja, kesalahan besar ataupun kecil, dan juga tak tahu siapa yang harus dimaafkan. Di sini ibu akan membagikan lembar LKPD kepada kalian, akan membagikan lembar kerja kepada kalian, ya. Apa sih tugasnya? Kalian disuruh ya di sini untuk mengumpulkan informasi dan melakukan diskusi bersama teman kelompok kalian mengenai masalah pada video yang sudah kita tonton. Paham? Oke, ibu bagikan ya. Ya, silakan dikerjakan ya bersama teman kelompok kalian.
Oke, anak-anak, apakah sudah selesai? Oke, untuk selanjutnya berarti kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ke depan. Oke, kita mulai diskusi. Kita acak saja kelompok mana yang duluan mau maju. Oke, silakan. Berarti kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang berupa ada video contoh di papan tulis yang akan dibacakan dari Clara Syabela. 1. Jelaskan secara singkat apa yang terjadi pada video tersebut. Video tersebut memperlihatkan perbuatan zina yang dilakukan oleh remaja atau zina ghair muhsan. 2. Apa dampak negatif dari tindakan yang dilakukan oleh kedua remaja pada video tersebut? 1. Penyesalan, 2. Hamil di luar nikah, 3. Merugikan pihak perempuan, 4. Menghilangkan aura. Apa hukuman yang mereka dapatkan akibat perbuatan tersebut, baik hukum di dunia maupun di akhirat? Hukuman di dunia dicambuk 100 kali, dikucilkan oleh masyarakat, tidak diampuni. 4. Bagaimana cara menghindari agar kita tidak terjerumus dalam pergaulan bebas dan perbuatan zina? Menjaga pergaulan yang sehat, menjaga kehormatan, menjaga aurat, dan menjaga pandangan. Selesai hasil diskusi kami buka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, kelompok lain ada yang mau mengajukan pertanyaan? Oke, dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Cynthia Sari, perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya ke kelompok 2. Apa yang seharusnya mereka lakukan setelah menyesali tindakan yang mereka lakukan? Jawabannya bertaubat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Tepuk tangan semuanya. Dan jawaban yang diberikan oleh pemapar juga bagus sekali. Jadi benar nak ya. Jadi pertanyaan tadi apa? Apa yang seharusnya mereka lakukan setelah menyesali tindakan? Jadi apa sih yang setelah itu, apa yang harus dilakukan setelah menyesali perbuatan tersebut? Yaitu benar, bertaubat dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka sesi pertanyaan kita tutup. Hasil presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Semua 4 kelompok sudah maju. Semuanya pada presentasi pada hari ini. Terima kasih. Jawaban dan debat kalian Ibu sangat puas sekali, berarti di sini menunjukkan bahwa kalian memahami materi yang telah disampaikan pada hari ini. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik, lembar kerja tadi boleh dikumpulkan lagi kepada Ibu, perwakilan saja. Oke, selesai presentasi kita pada hari ini. 4 kelompok sudah maju semua ya, dengan hasil yang sangat memuaskan. Artinya kalian semuanya memahami materi yang telah Ibu berikan pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dari semua materi yang telah Ibu berikan pada hari ini, apakah ada pertanyaan? Oke, berarti semuanya paham. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita mau melanjutkan materi selanjutnya.
Oke, tugas selanjutnya kalian akan mengerjakan esai ya yang telah Ibu siapkan. Oke, Ibu bagikan ya. Oke, sudah Ibu bagikan, silakan dikerjakan. Sudah semua mengerjakan esai? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan ke depan. Setelah pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, apa yang sudah dipelajari hari ini? Silakan tunjuk tangan. Ya, silakan. Yang pelajari hari ini adalah pergaulan bebas dan larangan perbuatan zina. Oke, betul sekali. Jadi materi kita hari ini tentang lebih mendetailkan lagi tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, dari materi yang telah dipaparkan pada hari ini, apa manfaat yang kalian dapatkan? Oke, silakan. 1. Bisa menjaga diri. 2. Bisa menjaga kesucian. Dan 3. Dapat memilih teman yang baik. Oke, benar sekali ya. Jadi kita bisa menjaga diri kita, terutama perempuan. Kenapa? Karena yang banyak dirugikan adalah pihak perempuan. Oke, setelah materi yang telah Ibu paparkan ya, materi yang telah Ibu berikan pada hari ini, sikap apa yang perlu kalian lakukan ke depannya? Ada yang bisa? Oke, silakan. Mendekatkan diri kepada Allah, rajin ibadah, bisa menjaga auratnya. Oke, benar sekali. Tepuk tangan. Benar sekali jawaban dari temannya, dan Ibu tambahkan untuk kedepannya kalian bisa menjaga ya hubungan pertemanan antara laki-laki dan perempuan. Kenapa? Ada batasannya ya. Oke, dari materi yang telah Ibu sampaikan ya. Jadi apa sih kesimpulan yang kalian dapatkan? Oke, silakan. Kesimpulan yang saya dapatkan dari materi yang dipelajari hari ini adalah saya bisa menjaga diri dan menjaga perbatasan antara lawan jenis dan mengikuti kegiatan keagamaan dari luar sekolah maupun dalam sekolah. Dan saya bisa menjaga nama baik keluarga, karena pihak yang banyak dirugikan adalah perempuan. Oke, baik. Jawabannya sangat bagus sekali. Jadi benar nak ya. Jadi kita tarik kesimpulan ya. Dari pergaulan bebas dan perbuatan zina ya, itu tidak ada manfaat sama sekali. Bahkan pihak yang sangat dirugikan itu adalah perempuan ya. Jadi diharapkan ke depannya kalian bisa membantengi diri kalian untuk bisa menjaga diri kalian sendiri ya. Oke anak-anak, diharapkan setelah materi ini diberikan ya, kalian bisa merenungi ya, bisa dipraktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Jadi masa-masa remaja kalian itu tidak kelam ya. Karena apa? Sudah dibentengi terlebih dahulu dari sekarang. Ketika seandainya mengalami posisi seperti ini, kalian sudah bisa mawas diri. Baik, selesai materi kita membahas tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Minggu depan kita akan memasuki materi baru ya. Materinya tentang apa? Materinya adalah tentang beriman kepada Allah dan Rasul. Nah, itu akan Ibu bahas di pertemuan minggu depan. Oke, selesai materi kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri dengan ucapan syukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.